Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA Negeri 3 Subang, yaitu guru belajar agama yang bernama Pak Cecep. Ya, kita mulai saja langsung wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, sejak kapan Bapak menjadi guru di SMA 3 Subang? Menjadi guru sejak tahun 1995. Sejak pertama kali Bapak mengajar di SMA 3 Subang, Bapak menjadi guru tetap atau tidak tetap? Pada saat tahun 1995 langsung ditugaskan menjadi pegawai negeri di Subang. Itu testing lulus langsung ditugaskan di sana. Pada saat pertama mengajar di SMA 3 Subang menjadi kepala sekolah dan nama siapa? Pada saat itu kebetulan namanya adalah Haji Masikin. Oh, itu kepala sekolah yang pertama atau bukan? Oh, bukannya sama itu kan udah berapa 10 tahun sebelumnya udah laksana ya, katanya di SPG kan. Kemudian itu bukan sama, kebetulan itu Masikin Hasani. Terus selain Bapak mengajar di kelas, apakah ada kegiatan lain di luar jam pelajaran? Pada saat itu saya aktif membimbing siswa itu Irma Ikatan Remaja Masjid. Kebetulan namanya Masjid Darul Ini dan pada saat saya ini memang belum ada masjid. Hanya tahun berikutnya ada masjid. Setelah itu baru dibangun. Sehingga siswa dari setiap kelas diajak untuk melanjutkan. Saya termasuk guru yang ditugaskan untuk mengisi kegiatan Sekbid 1 Getakperan. Itu membimbing ilmu. Nama masjid yang Bapak itu waktu dulu? Belum ada masjid. Di pas saya ditugaskan setahun kurang lebih lah setahun ada masjid ini. Namanya Darul Ulum. Itu siapa yang memberi namanya, Pak? Asli Musyawarah. Sejak kapan menjadi pembina? Sejak pada saat masih dibangun, kemudian saya membuka langsung di 1996. Atau sekarang masih di sini nggak? Sekarang jadi pembina, bahkan menurut ini pembina bagus oleh Ibu Sri, hanya saya ditunjuk sebagai dekannya. Program apa yang dilaksanakan pada saat Bapak membina? Yang dilaksanakan banyak. Pertama ada program harisan, yang kedua program mingguan, yang ketiga program bulanan, ada program tahunan dan program temporer. Harian misalnya siswa pada saat pagi jam 10 istirahat, kemudian duhur berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran giliran tiap kelas. Kemudian mingguan pemantapan atau pembahasan tajwid atau isi kandungan Al-Quran dan diskusi pada hadis dan juga termasuk pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian kalau bulanan diantaranya evaluasi program harian dan mingguan. Kemudian ada program tahunan. Program tahunan diantaranya pelaksanaan pesantren Ramadan atau peringatan hari-hari besar Islam, misalnya dan atau peringatan Maulid Nabi, Rajab atau dekat kesulitan. Kemudian ada halal bihalal, itu program tahunan. Kemudian ada juga mendukung terhadap sandaran vertikal terhadap supaya lulus kelas 3 akbar. Kemudian ada juga tahunan itu ada pesantren Ramadan, bahkan dulu ada manasik haji.
Ada tadi itu dibantu oleh Departemen Agama ya, mengundang ahlinya yaitu yang mengajar manasik haji dan pernah bikin miniatur Ka'bah. Ini bikin Ka'bah, Ka'bah kerjasama. Alhamdulillah. Kemudian ada juga program temporer. Sewaktu-waktu datang, misalnya tidak direncanakan, datang surat dari Depak harus mengikuti lomba MTQ antar SMA atau lomba nalal Al-Quran atau juga bedah buku atau juga kegiatan perkemahan macam muslim atau di istilah Depak dulu ada program sabta lomba. Tapi banyak ya program. Banyak, bahkan selain pembina, saya juga termasuk narasumber pada saat di tingkat kabupaten. Buktinya bahwa banyak piala-piala yang diraih oleh SMA 3 sekarang ada disimpan di wilayah kepala sekolah. Nah, Jadi kalau saya beres mungkin itu bisa dimasukkan ke. nah, pada saat menjalankan program tersebut, apakah ada hambatan atau rintangan? Hambatan yang berarti sedikit-sedikit mungkin semacam beginilah. MTQ misalnya dipersiapkan untuk Korea, untuk putri. Ini tiba-tiba pada saat pentas malah datang bulan. Itu karena persiapan ada cadangan tuh hambatan. Ada cadangan. Jadi ada latihan dulu, latihan bukan satu. Lalu untuk putri. Minimal dua. Itu diantaranya. Siap. Gini kan Pak, setiap tahun itu pasti anggota itu pasti berbeda. Nah, lalu apakah ada perbedaan anggota yang dulu dengan yang sekarang? Dalam hal perilaku atau apa pencapaian pengembangan? Setiap tahun ada perbedaan tergantung kondisi kesadaran masing-masing atau kesibukan masing-masing. Misalnya begini, untuk Irma biasanya didukung oleh berbagai macam kegiatan organisasi. Bukan Irma saja ya aktif, tetapi teater juga aktif Irma. Kemudian Paskibra juga aktif. Jadi semua anggota bisa ikut. Organisasi lain ikut. Jadi kira-kira misalnya PMR kegiatannya Rabu, mungkin kegiatan Irmanya bisa kami. Begitu. Jadi semua jadi ikut, kita langsung ambil. Dan ini Pak, yang terakhir, Bapak kan sebagai guru agama, apakah ada pesan atau pesan yang disampaikan untuk siswa-siswi yang ada di SMA? Iya. Jadi yang jadi ini tingkatkanlah disiplin. Jangan pudis, jangan kurang disiplin. Jangan pudis, kurang disiplin atau tidak boleh iman, kurang iman. Jadi yang jelas kurang iman, artinya kita tanggung jawab terhadap agama yang diyakini. Pertama misalnya setiap agama punya sumber pokok pegangan, itu misalnya umat Islam. Umat Islam itu punya pegangan Al-Quran. Dia harus memaksakan diri untuk ingat. Pertama membaca secara wajib itu, kemudian ditunjang dengan tajwid, kemudian menggali isi apa yang kita baca. Jadi apa artinya kita beragama Islam? Kalau udah mandi kita aja gitu. Jadi sebagai pesan mohonlah kami apa yang kita jadi anda kata rutin, insya Allah di tiap hari ada bahkan ada sini semacam yang tadi dari Quran di asma itu hiasi Al-Quran dengan suara itu bisa. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sekian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.